supaya jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Amin. Haleluya. Baik, jemaat Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka dari surat Paulus kepada Korintus. Kita baca 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Paulus dalam pelayanannya ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan menyelamatkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat keempat. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesatan dan kesusahan. Haleluya. Saya ambil tema firman Tuhan dari ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Supaya jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Amin. Paulus mengingatkan sebagai teman-teman sekerja. Kita ini teman-teman sekerja, rasul-rasul yang telah terdahulu mendahului pengabaran Injil, dan kita sebagai teman-teman sekerja, rasul-rasul yang terdahulu itu. Dan kita dinasihatkan supaya jangan menjadi sia-sia karunia Allah yang telah kita terima. Tuhan telah mengaruniakan keselamatan melalui korban kematian Kristus, supaya jangan menjadi sia-sia kematian Tuhan itu. Maka kita harus merespon dengan sungguh-sungguh kematian Tuhan. Firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita supaya kita sungguh-sungguh meresponi kematian Kristus, bahwa keselamatan telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kita bukan karena perbuatan baik yang sudah kita lakukan, tetapi semata-mata semuanya karena kasih karunia. Maka itu jangan kita sia-siakan. Dan bahkan saudara, kita yang telah menerima kasih karunia diberikan tugas supaya menyerukan kepada dunia. Dan bahkan bukan hanya menyerukan, kita harus berusaha untuk meyakinkan supaya dunia ini menerima kasih karunia-Nya. Karena Tuhan mau, saudara, tidak seorang pun yang binasa. Tuhan mau tidak seorang pun yang tidak menerima kasih karunia itu. Dan kita yang telah menerima kasih karunia itu, jangan kita sia-siakan, saudara. Amin. Ya, karena tidak cukup hanya kita menerima, tetapi kita juga harus menyerukan kepada dunia. Dan bahkan kita harus berusaha meyakinkan mereka bahwa tanpa pengorbanan Kristus, mereka itu akan binasa. Tanpa mereka percaya, tanpa mereka merespon kematian Kristus, upah mereka adalah maut. Jemaat-jemaat Tuhan, kita bersyukur atas kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Sebagai ucapan syukur kita harus menjadi saksi di tengah dunia ini. Amin. Kita ini ibaratkan lilin di tengah kegelapan. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebetulnya dunia ini sedang ada dalam kegelapan. Sedang ada dalam kegelapan, dan kita anak-anak Tuhan dipercayakan oleh Yesus Kristus menjadi lilin-lilin kecil untuk menjadi terang, supaya kita ini bisa menerangi dunia yang gelap ini, saudara.
sehingga mereka bisa melihat kebenaran Tuhan. Mereka bisa datang kepada Tuhan. Maka kita dibutuhkan, saudara, jemaat-jemaat Tuhan. Maka itu, saudara, mari berjalan minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan dalam melangkah. Tapi saudara, saya mau katakan kepada kita, ketika kita sudah diberikan kesempatan, kalau kita diberikan waktu hari ini, Nabi Yeremia mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Inilah poin bagaimana kita merespon kematian Kristus. Itu yang pertama, saudara. Ayat yang kedua dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini ketika kamu dipanggil oleh Tuhan, mari siapkan hatimu. Amin. Mari siapkan hati kita untuk kita bisa menjadi saksinya Tuhan, untuk mau dipakai oleh Tuhan. Satu kali, saudara, Tuhan Yesus memilih murid-muridnya. Dia berkata kepada seseorang, "Hai, ikutlah aku," katanya. Orang itu berkata, "Tuhan, aku menguburkan orang tuaku dulu, baru aku akan datang mengikut engkau." Tapi Tuhan katakan apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati mereka, katanya. Artinya apa, saudara? Pekerjaan Tuhan ini adalah hal yang terpenting daripada yang terpenting. Maka ketika kita dipanggil menjadi saksinya Tuhan, Tuhan mau, ini aku Tuhan, pakailah aku. Amin. Tapi kalau bekerja di ladang Tuhan ini, saudara, ya upahnya itu 30 koma. Apa itu 30 koma? Ya 30 hari, koma 1 gitu kan. Begitu, saudara, ya. Iya. Ya gajinya begitu. Nah, bisa kita prediksi, saudara. Tapi terkadang ada aja orang yang memberkati, bahkan bisa lebih daripada hitungan-hitungan gaji orang yang bekerja. Bisa begitu, saudara. Ya, tergantung Tuhan. Ya, tapi saudara, saya percaya bahwa ketika kita bekerja di ladang Tuhan, Alkitab mengatakan, saudara, tidak akan pernah mempermalukan kita. Amin. Amin. Tidak pernah mempermalukan kita, anak Tuhan yang bekerja di ladangnya Tuhan. Karena yang punya ladang ini adalah Tuhan. Jadi, saudara, terkadang orang langsung berpikir ketika dia dipanggil, aduh, nanti gimana keluargaku? Wah, gimana aku ini beban, aku ini tulang punggung keluarga. Nanti orang tuaku mau makan apa? Kira-kira begitulah alasan yang mau dipanggil Tuhan ini. Bagaimana dengan kita? Tapi Tuhan katakan, saudara, sesungguhnya hari inilah hari perkenaan itu. Melayani Tuhan itu, saudara, adalah pekerjaan yang mulia. Amin. Kita ini bukan hanya baik di pandangan manusia, tapi di pandangan Tuhan juga kita baik. Jadi jangan ragu, saudara, atas pilihan Tuhan. Kalau Tuhan memang memakai saya, ini aku Tuhan. Ada seorang mengatakan, Tuhan Yesus, aku mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Apa kata Tuhan? Serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa, saudara? Motivasi kita ini jangan, kalau nanti aku jadi pendeta, aku jadi hidup enak. Oh tidak juga, saudara. Saudara harus pikul salib, ya kan? Jangan langsung berpikir begitu. Tetapi saudara, ketika kita sudah merelakan hati, ya, Tuhan akan menolong kita. Kalau Tuhan sudah buka jalan, melangkahlah terus. Bagaimana Tuhan nanti menolong, itu urusannya Tuhan. Amin. Tapi mari kita mau dibentuk Tuhan. Amin. Kita ini harus menunjukkan sikap kita yang semakin baik, saudara, ya. Ya, itu sebagai respon kita kepada pengorbanan Kristus. Sekaranglah penyelamatan itu. Yang kedua, saudara, yang ketiga, saya kutip, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Saya buka di terjemahan yang lain, dikatakan begini,
dalam hal apa jua kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pengabdian kami tidak dicela. Dalam hal apapun juga kami tidak menyebabkan orang tersandung. Saudara, ayat ini mau mengajarkan kepada kita, kita ini harus menjaga hidup kita, saudara. Amin. Kita ini harus menjaga sikap kita. Di dalam kita bekerja, jangan sekali-kali mencuri. Ketika ketahuan sekali mencuri, saudara akan dikatakan, kamu pencuri. Kamu tidak bisa dipercaya. Ya. Di dalam rumah tangga pun, saudara, jangan mencoba-coba sekali berpikir untuk selingkuh. Ada yang mau selingkuh? Oh. Karena apa, saudara? Sekali kita ketahuan, maka itu akan cacat selamanya. Ya. Di dalam pelayanan ini pun, saudara, ibaratkan naik sepeda, tidak bisa berhenti, saudara. Kalau naik sepeda berhenti, jatuh. Tidak bisa berhenti, saudara. Kita harus terus melangkah. Ya. Dan kita percaya, saudara, ada Tuhan yang menolong kita. Amin. Iya. Kita ini harus menjaga sikap kita. Saudara, kalau saudara masih berat tidak kira-kira meninggalkan cara-cara hidup dunia? Ya. Aduh, gimana ya Pak? Kita ini kan masih, tahulah Pak, kerja kita kan begini-begini. Tapi ya nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit gitu kan. Ya nyolong-nyolong dikit lah gitu kan. Ya, gak begitu, saudara. Tapi kita harus semakin hari semakin dibaharui. Ya. Karena apa, saudara? Kita disorot oleh banyak orang, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita ini disorot, saudara, dalam segala hal. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng tipuan-tipuan iblis. Iblis itu akan berusaha menjatuhkan kita, ya kan? Iblis itu akan berusaha. Mungkin orang lain tidak melihat, saudara, tapi tembok ini bisa mengabarkan kemana-mana. Tembok itu bisa berbicara, saudara. Ya, maka kita anak Tuhan, mari kita terus mau dipimpin Roh Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan memimpin kita. Karena memang tidak mudah tanpa Roh Tuhan yang menolong kita. Ya. Nanti kalau kita seorang sudah pelayan, saudara, tiba-tiba kita mabuk di jalan. Mana ya? Mau kemana ini katanya? Itu yang kemarin kan, yang melayani itu gitu kan? Gimana itu kira-kira, saudara? Kita kan tidak bisa membuat orang lain tersandung, saudara. Maka dia ingatkan kepada kita lewat ayat ini, kami tidak menyebabkan orang tersandung. Jadi kita ini harus mau dipimpin Roh Tuhan. Kalau kita dipimpin Roh Tuhan, pasti kita dipimpin ke jalan kebenaran Tuhan. Kita dipimpin ke segala kebenaran Tuhan. Kita dipimpin untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Maka itu, saudara, inilah respon kita kepada kematian Kristus itu. Hari ini, besok, dan besoknya kita semakin baik, semakin baharui. Amin. Dalam melayani pun kita semakin indah, semakin indah, semakin indah. Ya, begitulah, saudara, di dalam mengikut Tuhan. Dan saya melihat, saudara, orang yang semakin setia kepada Tuhan, keluarganya pun akan semakin baik. Anak-anaknya pun akan semakin baik. Ekonominya pun akan semakin baik. Ya. Itulah, saudara, mengikut Tuhan. Maka, saudara, mengikut Tuhan itu indah. Amin. Ya, mengikut Tuhan itu ada sukacitanya, saudara. Jadi kalau kita di luar Tuhan, pasti kita mengandalkan pikiran kita, kan begitu. Pikiran kita, saudara, ketika kita mengandalkan, dia terbatas. Ada hal-hal yang kita tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Tapi di dalam Tuhan, kita akan diberikan hikmat. Ya, maka kita dekatlah dengan Tuhan. Mari kita diizinkan hidup kita ini dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat. Kalau dengan kekuatan kita nggak bisa, saudara. Dengan kemampuan kita nggak bisa. Karena ya namanya manusia, ya tetap, saudara, kita manusia.
Manusia itu potensi untuk jatuh dalam dosa itu besar. Ya kan? Ya, apalagi kalau kita jalan di Jakarta. Saya kadang, saudara, ini orang kok bajunya tipis banget gitu ya. Ya. Nggak mungkin dari kita lihat kan? Iya, apalagi Iwan tiap hari keliling-keliling. Ya kan? Masa? Aduh, kau boleh lihat katanya. Mana mungkin kan? Ya kayak gitulah. Ya gimana? Apalagi kita kalau jalan-jalan ke pantai kan, macam-macam yang kita lihat, saudara. Artinya potensi kita untuk jatuh dalam dosa itu sangat besar. Ya. Makanya ada mengatakan, saudara, ada istilah mengatakan, burung terbang di atas kepala kita nggak bisa kita larang. Tapi bisa kita melarang untuk bersarang di kepala kita. Ya begitu, saudara. Ya, nggak bisa kita larang orang-orang sekeliling kita ini, saudara. Dunia ini segala perbuatannya kita nggak bisa menghindar, tapi kita bisa tidak ikut melakukannya. Amin. Kita bisa untuk tidak ikut terlibat. Kita putuskan, saya akan hidup dalam kebenaran Tuhan. Saya akan tetap di dalam kebenaran Tuhan. Nah, walaupun terkadang dalam keputusan kita itu, saudara, tidak mudah, ya terkadang mencelakakan ya mungkin juga hanya sementara ya, walaupun harus mencelakakan, tapi di balik itu ada pertolongan Tuhan ya, karena Tuhan pasti membela kita. Yang terakhir, saudara, ayat yang keempat saya bacakan, sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini mau mengajarkan kepada kita harus belajar setia. Amin. Ya, terkadang kita memang diperhadapkan dengan kesukaran, terhadap kesulitan, kesesakan bahkan, saudara. Terkadang kita diperhadapkan dengan penderitaan. Tapi saudara, bisakah kita setia? Nah, ini saudara harus kita yang putuskan, saudara, dalam hati kita. Aku akan tetap setia. Amin. Sampai akhir kita akan tetap setia. Maka Paulus mengatakan, saudara, aku telah mengakhiri pertandingan hidup dengan sampai akhir, begitu ya. Sampai akhir, dengan baik sampai akhir. Jadi kita pun, saudara, kita harus setia sampai akhir. Amin. Nanti jangan ting-ting tiba-tiba, ini cowok ganteng banget gitu ya. Saya pasti bahagia mengikut dia. Tapi saudara, dia bukan pengikut Tuhan, dia bukan pengikut Kristus. Aduh, gimana ya kira-kira? Nantilah, nanti kan itu kan bisalah. Ya, terkadang begitulah alasan-alasan kan. Nanti bisalah. Ternyata nggak bisa, saudara. Apakah harus cerai? Akhirnya nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera itu hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Ya, maka pujian anak-anak sekolah minggu mengatakan, ke lembah jurang ku turun-turun, ke gunung tinggi ku naik-naik, tetapi tidak ada damai ku dapati di sana. Sebab hanya damai itu hanya ada di dalam Kristus. Ya, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan, maka kita ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Dan itu hanya ada di dalam Kristus. Maka itu, saudara, setialah dalam Tuhan. Amin. Setialah mengikut Tuhan. Setialah berpengharapan kepada Tuhan. Kalaupun di dunia, di luar sana ada tawaran-tawaran, itu hanya tawaran menjebak kita, hanya supaya kita ini menjauh dari Tuhan, supaya kita jangan hidup dalam rancangan Tuhan. Hanya itu, saudara. Tapi sesungguhnya itu semuanya semu. Tapi Tuhan menjanjikan kita hal-hal yang sangat baik. Amin. Bahkan buat hidup ini, bahkan untuk hidup yang akan datang. Jadi bukan hanya di bumi ini kita menikmati damai sejahtera, menikmati sukacita, menikmati surganya Tuhan, tapi setelah hidup ini pun Tuhan juga berikan surga, hidup sukacita, hidup bahagia selamanya. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita tetap setia. Amin. Ya, katakan kiri kanan, mari tetap setia. Hari Minggu aku tetap ke gereja, walau terkadang hari Minggu lebih ramai jualan, tapi aku tetap ibadah.
Nanti saudara, Tuhan bisa berikan kita hikmat bagaimana kita mengelola pekerjaan kita, ya. Bagaimana kita supaya tetap eksis, bagaimana supaya kita ini tetap tidak hidup berkekurangan, ya. Tuhan kita sumber hikmat. Alkitab mengatakan, jika kamu kekurangan hikmat, mintalah. Amin. Minta hikmat kepada Tuhan kita, maka Dia akan memberikan. Jadi jemaat-jemaat Tuhan, supaya jangan membuat sia-sia kasih karunia Tuhan itu. Amin.